Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini akan dibahas mengenai permasalahan fikih dan hukum positif terkait apakah boleh tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada masyarakat, kemudian dipindahkan pengelolaannya kepada organisasi tertentu, serta apakah pihak keluarga wakif harus diberitahu atau tidak. Kajian ini menggabungkan dalil-dalil syariat, pandangan ulama, aturan pemerintah Indonesia, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipatkan dan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini menjadi dasar umum bahwa harta yang diserahkan di jalan Allah, termasuk wakaf, adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaybar, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Rasulullah bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Artinya, jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2937, Muslim nomor 935. Hadis ini menjadi dasar hukum wakaf dalam Islam, bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, melainkan ditahan pokoknya dan manfaatnya disalurkan sesuai niat wakif. Pendapat ulama Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab jilid 5, halaman 367, berkata, "Al-waqfu lazimun la yajuzu fasakhuhu, wa la yuba'u, wa la yuhabu, wa la yurath." Artinya, wakaf itu mengikat, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Dengan demikian, para ulama menegaskan bahwa harta wakaf keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah, sementara manusia hanya sebagai pengelola. Hukum Pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 3. Wakaf bersifat kekal. Pasal 40. Harta benda wakaf dilarang dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, atau dialihkan. Pasal 41. Pengecualian hanya jika untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang dengan izin tertulis Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pasal 49 menegaskan bahwa nazir wajib mengelola wakaf sesuai peruntukannya, dan setiap pemindahan hanya sah dengan izin Menteri Agama setelah ada pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Artinya, dalam hukum positif Indonesia, memindahkan tanah wakaf tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Wakaf. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang wakaf uang dan beberapa fatwa terkait wakaf benda tidak bergerak menegaskan, wakaf tidak boleh dialihkan kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar. Pengalihan hanya sah jika disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia dan sesuai syarat wakif. Selain itu, MUI Jawa Timur dalam Fatwa MUI Jawa Timur tentang tanah wakaf menegaskan, wakaf tidak boleh dijadikan hak milik organisasi atau lembaga, tetapi hanya boleh dikelola oleh nazir untuk kepentingan umat. Apabila nazir ingin bekerja sama dengan organisasi tertentu,
harus dengan perjanjian yang jelas, bukan memindahkan kepemilikan. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan. 1. Secara syariat Islam, tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Pemindahan hanya diperbolehkan bila ada kemaslahatan besar, fungsi ibadah tetap terjaga, dan sesuai syarat wakif. Tidak wajib meminta izin keluarga wakif karena harta itu sudah keluar dari milik mereka. Tetapi secara etika sebaiknya diberitahu untuk menjaga silaturahim. 2. Secara hukum pemerintah Indonesia, tanah wakaf tidak boleh dipindahkan tanpa prosedur resmi. Pemindahan hanya sah jika melalui izin Menteri Agama dengan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Iktia, fatwa MUI menegaskan hal yang sama, bahwa pengalihan wakaf ke organisasi tertentu tidak boleh dilakukan sebagai pemindahan kepemilikan, melainkan hanya pengelolaan yang sah atas nama nazir. Penutup, demikian kajian ini disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapapun yang membaca atau mendengar kajian ini, dipersilakan memberikan masukan demi kemaslahatan umat Islam. Nafa'anallahu bima 'allamana, wa 'allamana ma yanfa'una, wa zadana ilman nafi'an. Semoga Allah memberi manfaat dengan apa yang telah Dia ajarkan kepada kita, mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, dan menambah kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.